Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bi muradi wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah masih memberi kesempatan yang sangat baik kepada kita semua. Umur kita sampai ke subuh ini disertai dengan kenikmatan jasmani rohani. Walaupun cuaca dingin, Allah menggerakkan kepada kita untuk mampu melaksanakan sholat subuh yang berjamaah, yang mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapat ampunan dan rahmat Allah. Sungguh beruntung orang yang hidup di dunia mendapat ampunan dan rahmat Allah. Sungguh rugi orang yang hidupnya tidak mendapat ampunan dan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita bersyukur dan juga kita bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari akhirat nanti kita semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Salat Tatawwu, dalam subuh salamnya halaman 16. Hadis ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, beliau menerima anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang isi sabdanya idza tola, apabila telah terbit al-fajru, fajar, yakni fajar shadiq, datang waktu subuh, faqad dhahaba, maka sungguh telah hilang waktu kulis salat bilaili, waktu semua salat malam. Jadi salat malam itu habisnya manakala sudah terbit fajar shadiq, sudah masuk waktu subuh, sudah mulai masuk kepada siang. Jadi siang itu mulainya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Wal witri, dan juga habis waktu untuk melaksanakan sholat witir. Jadi apabila fajar shadiq telah terbit, semua sholat yang dilaksanakan di waktu malam habis waktunya, termasuk sholat witir. Jadi witir juga termasuk sholat sunat yang dilakukan di malam hari. Nah, oleh sebab itu fa'autiru, maka berwitirlah kamu sekalian, qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar shadiq. Jadi kalau kita akan melaksanakan sholat malam, laksanakan sebelum terbit fajar, ya, sebelum terbit fajar. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, keterangannya, hadis ini menunjukkan bahwa semua sholat malam termasuk sholat witir, yaitu waktunya
sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Nah, itu waktu pelaksanaan sholat sunat di malam hari. Jadi setelah sholat fardu isya sampai terbit fajar. Dalam hadis ini Pak, secara khusus sholat witir disebutkan. Padahal tadi juga sudah termasuk sholat malamnya. Tapi di hadis ini secara khusus witir disebutkan. Itu istilahnya atapnya di syarah nama atu khosin alal am, mengatapkan yang khusus yakni witir kepada yang umum, yaitu semua sholat yang dilaksanakan di waktu malam. Nah, kenapa sholat witir di hadis ini disebutkan padahal sudah termasuk sholat malam? Ada keutamaan, Pak. Fa'innahu min sholatil laili atau fahu alaihi li bayani syarafihi, untuk menunjukkan, menjelaskan betapa mulianya sholat witir. Sampai secara khusus disebutkan di sini. Ya, sholat witir. Dan sholat witir itu termasuk sholat malam, tapi disebutkan wal witri dan sholat witir. Ini menunjukkan betapa mulianya sholat witir. Jadi diusahakan sholat witir itu jangan sampai tertinggal, Pak. Di hadis yang telah lalu, kalau takut keburu datang waktu subuh, laksanakan saja witir 1 rakaat. Saking pentingnya, saking utamanya, saking mulianya sholat witir. Bahkan menurut sebagian pendapat, sholat witir itu hukumnya wajib. Nah, bagi orang yang tertinggal sholat witir karena tidur nyenyak atau kelupaan sampai datang waktu subuh, maka laksanakan sholat witir ketika bangun walaupun sudah habis waktunya, karena sudah keburu datang waktu subuh misalkan. Ini saking pentingnya sholat witir jangan sampai tertinggal, atau kelupaan saking sibuknya, asiknya berzikir atau bermunajat atau ibadah atau menelaah ilmu misalkan, sampai terlupa sholat witir keburu datang waktu subuh. Nah, laksanakan manakala ingat. Saking pentingnya sholat witir, Pak, harus dia stokkan. Dan juga di hadis yang telah lalu, kalau kita khawatir misalkan kebablasan, maka witir dilaksanakan di awal malam. Dalam arti setelah sholat isya sebelum tidur. Itu saking pentingnya sholat witir. Bahkan para warga yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tertinggal sholat malam, Pak, bisa di siangnya kita untuk melaksanakan sholat sunat 12 rakaat. Nah, di dalam riwayat yang jalurnya dari Ibunda Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Pak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza lam yusolli minal laili mana'ahu min dzalikan naumu agola batu ainahu sholla minan nahari isnata asyarota rokatan. Waqala Hasanun sahihun. Kata Hasan hadisnya sahih. Ya, artinya kurang lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tidak melaksanakan sholat malam karena ketiduran misalkan, atau ya saking mengalahkannya dua matanya, saking ngantuk misalkannya, tidur itu sampai tertinggal sholat malam, maka Rasul melaksanakan sholat di siang harinya 12 rakaat itu. Tapi di sini tidak disebutkan sholat apa ya. Kalau dalam keterangan yang lain mungkin sholat duha. Kedua ini aku melaksanakan sholat duha 12 rakaat untuk mengganti sholat malam itu. Kadang orang yang suka bablas itu sholat malam tahajud itu gitunya bakat ibadah. Nah, di siang harinya laksanakanlah 12 rakaat. Yang niat sholat duha dari siang gitunya 12 rakaat. Pernah Bapak sholat duha 12 rakaat, Pak? Bacanya biar dua wae bertahan, dua karena opat. Karena opat gitu. Teh batas minimal 2 opat di sana. Ya dina hadis ya teh hadis Ibunda Aisyah riwayat urang lajengkeun aja. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Ibunda Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha 4 rakaat, wa yazidu, dan beliau menambah masya Allah sejumlah yang Allah kehendaki. Rawahu Muslimun, telah diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Hadza yadullu ala syar'iyati salati duha.
hadis ini menunjukkan kepada disyariatnya salat duha. Wa anna aqallah arba'un, dan sesungguhnya batas minimal salat duha itu arba'un 4 itu ya. Tapi aya menurut sebagian pendapat wakila, dan menurut sebagian pendapat rakaatani 2 rakaat. Tapi biasanya lamun bahasa kila itu teh kalau dohib cenah pendapat dohib. Jadi ini mah dina hadis riwayat Imam Muslim jalur Ibnu Aisyah mah salat duha teh minimal 4 rakaat gitu Pak. Nah ge duha Pak, salat sunat anu diusahakeun itunya jangan ditinggalkan itu Pak. Bentuk rasa syukur ka Allah. Pamit 2 rakaat ya bentuk rasa syukur ka Allah. Allah memberi nikmat persendian. Persendian itu 360 persendian. Tiap pagi-pagi harus dikeluarkan sedekah ya. Sejumlah persendian 360. Mun ku uang sedekahna berarti 1 persendian di sedekahan 1000, berarti sehari 350.000. Penghasilan 50.000. Maka tekor pisan. Nah aya alternatifna kan, baca tasbih, sedekah baca tahmid, sedekah baca tahlil, sedekah setiap berbuat kebaikan, sedekah gitu. Nah, ku salat 2 rakaat salat duha insyaallah tiasa cupar itu nyata katutup itu eta salat duha itu jangan ditinggalkan, diusahakan untuk membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah. Allah telah memberi persendian Pak. Mun taya persendian ribu hirup banyak gitu nya. jadi manusia kayu gitu heras gitu. Kayaknya persendian masyaallah gitu nya. Rasulnya buahan wahyu gitu nya bisa memprediksi dan memperhitungkan persendian itu ada 360 gitu nya. Sawe kurang di etan banyak tina ieu we tuh. Ieu juga teu piranya aya persendian kan mudah memegang sesuatu. Wah, ieu teh aktivitas ieu banyak manfaatna karena ada persendian. Coba lamun ieu teh persendian ieu we heuras banyak moal bisa naon gitu. Ieu dina ieu we hungkul ulah aya persendian itu heuras geureun kieu nya. Moal bisa nyepeng pacul, moal bisa nyepeng sendok, peso gitu, moal biasa nyepeng setang motor gitu nya. Da heuras kieu nya, nya sakieu ulah ngawa persendian ripuh gitu nya. Nah gitu mata pa diusahakeun salat duha itu diusahakeun jangan tertinggal minimal 2 rakaatnya anu atau 4 rakaat taikeun itu banyak 2 rakaat kan namanya mensyukuri nikmat persendian itu. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi tadi kalau tertinggal salat malam diusahakeun di siangnya salat duha 12 rakaat. Bukannya diganti ku salat duha gitu ya, ke salat duha agar tidak luput keutamaan salat malam karena tertutupi ku melaksanakan salat duha misalkan 12 rakaat. Bila gitunya kabablasan duh teu salat tahajud teu salat nonta siangna gitu diusahakeunnya salat sunat 12 rakaat. Insyaallah tiasa dipahami mentanya itu tah. Diusahakeun memperbanyak salat sunatnya. Alhamdulillah beberapa hadis tadi telah tersampaikan. Yang disampaikan barusan yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kekeliruan saya sendiri, dan yang benarnya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salahnya semoga Allah memaafkan. Mari kita tutup dengan doa kifarahat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi